Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat, salam bahagia, tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu terus berjalan dan kita tetap setia untuk mengiring Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mati di salib, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, membuktikan bahwa Yesus adalah Raja. Dia berkuasa atas dosa maut. Dan pada waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, lalu Tuhan tidak membiarkan umatnya, orang percaya, menjadi yatim piatu. Tetapi Tuhan Yesus berjanji memberikan seorang penolong yang senantiasa akan tinggal dalam kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, maka Tuhan tidak membiarkan umatnya yatim piatu. Dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, seorang yang senantiasa menyertai kehidupan orang percaya dan tinggal dalam kehidupan manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan pada waktu Tuhan Yesus terangkat, Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, ada 3 kebenaran yang mau kita perhatikan pada waktu kita membaca di dalam Injil Yohanes mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu juga disebut Roh Penolong. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus juga disebut Roh Penolong, yang akan menolong kehidupan kita, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Roh Penolong, artinya Roh Kudus yang akan menyertai kita dan yang akan menolong kehidupan orang-orang percaya selama-lamanya, selama di muka bumi. Roh Kudus yaitu roh yang akan membantu orang percaya pada waktu orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita disertai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bersedia menolong kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Apakah kita senantiasa meminta pertimbangan Roh Kudus sebelum kita mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita? Atau saudara dan saya, setelah terkena masalah, terkena persoalan pergumulan, baru kita datang kepada Roh Kudus minta pertolongan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu juga disebut Roh Kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga disebut Roh Kebenaran. Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Artinya kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, mustahil saudara dan saya mampu memahami kebenaran tentang Allah.
tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, kita tidak mungkin memahami kebenaran-kebenaran tentang Allah itu. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga disebut Roh Penghibur. Injil Yohanes 14 ayat 2 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga disebut Roh Penghibur. Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya, yaitu saudara dan saya, tidak akan terlepas daripada pergumulan, daripada persoalan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengirim Roh Penghibur untuk memberikan kekuatan dan menghibur kita saat kita lemah, saat kita tidak merasa tidak kuat lagi. Maka Roh Kudus akan memberikan penghiburan atas kehidupan orang percaya, sehingga kita akan kuat lagi, kita akan semangat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu biarlah kita memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus juga Roh kebenaran, dan Roh Kudus yang akan menghibur dalam kehidupan kita di saat kita mengalami kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati sejenak. Pujian berkata demikian. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara dan saya memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang disebut juga Roh Penolong, Roh Kudus juga disebut Roh Kebenaran, dan Roh Kudus juga disebut Roh Penghibur. Salam sehat, salam semangat untuk menjalani hari-hari yang ada di depan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.